Alhamdulillah di pagi ini telah melaksanakan kewajiban Allah salat subuh berjamaah. Kita bisa duduk untuk beriman sesaat dalam rangka thalabul ilmi. Dan pagi ini kita akan membahas bagaimana caranya kita merubah takdir setahun yang akan datang dengan memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sudah kita pahami, salah satu makna daripada Lailatul Qadar, qadar di situ artinya takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya malam Lailatul Qadar itu malam yang bisa merubah takdir. Dan itu disebutkan dalam surah Ad-Dukhan sendiri, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu urusan manusia atau takdir-takdir manusia akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pun muncul, mungkinkah takdir kita ini berubah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban termasuk takdir kita. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama membahas tentang takdir, takdir itu ada dua macam. Ada takdir yang disebut dengan takdir mubram. Takdir mubram ini adalah takdir yang Allah telah catat untuk kita di Lauhil Mahfuz. Takdir ini tidak mungkin berubah. Bagaimanapun caranya, takdir ini tidak akan berubah. Takdir mubram ini tidak atau mustahil berubah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, seandainya manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali yang Allah telah catat saja. Dan seandainya manusia berkumpul untuk mendatangkan bahaya kepadamu, bahaya itu tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah dicatat saja. Kenapa? Karena pena sudah diangkat dan catatan sudah kering. Lah takdir mubram ini mustahil berubah. Macam mana kemudian akan bisa berubah takdir? Kemudian yang kedua ada namanya takdir mu'allaq. Inilah yang berubah. Takdir mu'allaq itu artinya takdir yang berada dalam catatan para malaikat. Tetapi dalam catatan para malaikat itu tidak bertentangan dengan catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu, pamannya manusia memiliki usia 50 tahun. Allah tahu. Kemudian dengan amalan tertentu akhirnya bertambah dari 50 menjadi 60 tahun. Allah juga tahu. Dan dua-duanya dicatat di Lauhil Mahfuz. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa saja menghapus takdir orang
atau Allah bisa menetapkan takdir orang sesuai dengan kehendaknya. Yang ada di sisinya lah terdapat ummul kitab, maksudnya lauhil mahfuz. Di sini ada kalimat yamhullahu ma yasha. Allah terkadang menghapus takdir manusia. Sekali lagi, maksudnya yang di catatan para malaikat, bukan yang di lauhil mahfuz. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita tahu bahwa takdir kita mungkin berubah dan bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka di malam Lailatul Qadar itu salah satu momen untuk merubah takdir kita dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Lalu bagaimana caranya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Yang saya maksudkan malam Lailatul Qadar tentu setiap malam di 10 akhir Ramadan. Karena kita tidak tahu di 10 akhir Ramadan itu Lailatul Qadar yang mana satu. Tapi kalau kita berdoa setiap malam 10 hari di 10 akhir Ramadan, pasti doa itu akan ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dari sini Nabi SAW berdoa, la yaruddul qadha illa du'a, wa la yazidu fil umri illa al birr. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu an, tidak mungkin keputusan Allah itu berubah kecuali dengan doa. Di sini kata Nabi SAW, tidak mungkin keputusan Allah ataupun qada dan qadar itu bisa berubah kecuali dengan doa. Maknanya doa itu bisa merubah takdir. Maka banyak-banyaklah berdoa, karena sudah saya jelaskan bahwa di antara khususiyah Lailatul Qadar atau keistimewaan Lailatul Qadar adalah istijabatul doa. Doa-doa kita akan dikabulkan. Makanya ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, in adraktu Lailatul Qadri famada asna? Jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi SAW tidak menganjurkan untuk membaca Al-Quran, bersedekah, salat malam dan begitu seterusnya, tapi Rasul menganjurkan memperbanyak ucapan quli ya Aisyah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasul mengisyaratkan untuk memperbanyak doa. Ya, selain juga membaca Al-Quran, qiyamul lail, berzikir dan begitu seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah ibadah. Memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Entah dengan baca Quran, berzikir, bertasbih, istighfar, macam-macam, salat malam. Karena ketika para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Rasul, Rasul, kalau takdir kita sudah dicatat, yang masuk neraka sudah dicatat, yang masuk surga sudah dicatat, lalu apa fungsinya amal? Maknanya kalau seandainya saya banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah, kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, percuma amalan itu jadi. Kalau semua sudah dicatat. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan di hadapan para sahabat, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Rasul, jangan tanya soal itu. Maknanya Nabi SAW ingin mengatakan, kita kan tidak tahu takdir kita. Apa pernah kita ini melihat catatan kita di neraka, di surga? Kan tidak pernah. Kita tidak tahu catatan kita ini masuk neraka atau masuk surga. Karena ketidaktahuan kita tentang catatan kita, maka Rasul mengatakan, i'malu, beramal saja. Beramal saja. Perbanyak ibadah saja. Karena manusia itu akan dimudahkan dengan amalan. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang senantiasa memberi
dengan hartanya memberi, dengan ilmunya memberi, dengan tenaganya memberi. Dan memberinya itu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan surga, fasanu yassiruhu, sudah mudah tu jalannya, maka Allah mudahkan kembali. Apa maknanya fasanu yassiru lil yusra? Kami mudahkan jalannya, padahal dia sudah mudah tu. Maknanya, kalau Allah memberikan taufik kepada kita mudah untuk beribadah, ingat, ibadah ini melahirkan ibadah yang lain. Sebagaimana maksiat ini melahirkan maksiat yang lain. Kalau orang sudah rajin dan dimudahkan solat 5 waktu, maka orang akan dimudahkan untuk melaksanakan solat sunnah. Kalau orang dimudahkan untuk melaksanakan solat sunnah di siang hari, maka akan dimudahkan solat sunnah di malam hari. Dan begitu seterusnya kehidupannya. Akhirnya Allah tutup dengan kebiasaan hidupnya. Makanya orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya di atas ibadah, maka akan diwafatkan di atas ibadah. Kalau orang itu kebiasaannya bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan wafatkan di atas kemaksiatannya. Itulah makna fasanu yassiruhu lil yusra. Maka banyak-banyak beramal di malam Lailatul Qadar. Ini yang kedua. Yang ketiga, banyaklah mendoakan saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Jangan bakhil mendoakan orang lain. Terkadang kita ini mendoakan hanya untuk diri kita sendiri saja. Tapi kita lupa bahwa ada saudara-saudara kita yang perlu kita doakan. Nabi SAW mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimithli." Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi mengatakan tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya, sesama muslim yang lainnya, tanpa sepengetahuan seorang muslim yang kita doakan tadi, kecuali malaikat di atas kepala kita akan mengatakan, engkau akan mendapatkan hal yang sama yang kau doakan kepada saudara. Jadi kalau kita mendoakan tetangga kita atau saudara-saudara kita dengan kebaikan, umpamanya ada tetangga itu mungkin susah, kita katakan, ya Allah, kasihan tetangga sebelah itu, mudahkan rizkinya, maka malaikat akan datang, engkau juga dimudahkan. Ya Allah, kasihan tuh tetangga itu, anaknya nakal-nakal, orang tuanya tersiksa, perbaiki anak-anaknya, jadikan anak yang saleh dan saleh, maka malaikat akan mengatakan, anak-anakmu juga sama, semoga menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau di malam Lailatul Qadar kita ingin merubah nasib kita, mungkin usaha kita susah, doakan saudara kita yang susah supaya mendapatkan kebaikan. Dengan itu malaikat akan mengatakan, engkau juga akan mendapatkan kebaikan. Maka ini yang ketiga. Yang keempat, perbanyak silaturahmi, terutama birrul walidain, antum yang masih punya orang tua. Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang suka untuk dibentangkan rizkinya seluas-luasnya dan dipanjangkan usia sepanjang-panjangnya, maka silaturahimlah. Perbanyak silaturahim. Kalau antum yang punya orang tua, ini kesempatan 10 akhir Ramadan. Berbuat baik kepada mereka, senangkan hati mereka setiap malam. Kalau perlu kita berbuat baik kepada mereka, mungkin yang tidak ada di Batam, mungkin di kampung di sana, telepon orang tua setiap malam, senangkan mereka, minta maaf. Mungkin dengan itu caranya kita akan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya setahun yang akan datang. Kemudian yang kelima, tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi ajalihi falyattaqillah. Barang siapa yang hendak untuk dibentangkan rizkinya, diluaskan usianya atau dipanjangkan umurnya, maka tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluarnya. Boleh jadi setelah kemudian
berlalunya malam Lailatul Qadar dan Allah istimewakan kita mendapatkan malam itu, maka setelah ini setahun yang akan datang semua urusan kita dimudahkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 6, husnul khalqi. Husnul khalqi wal ihsan ilal khalqi. Berbuat baik kepada makhluk, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, kepada manusia yang lainnya. Tampakkan akhlak kita kepada mereka. Dan Nabi SAW dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, silatur rahim wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani dayyari wa yazidani fil a'mari. Kata Nabi SAW, silatur rahim, baiknya akhlak, berbuat baik kepada tetangga dan yang lainnya, bisa memakmurkan dunia kita dan bisa menambah umur kita. Ya, orang yang berbuat baik kepada tetangga atau kepada siapapun, Rasul mengatakan ya'murani dayyar wa yazidu fil a'mar, akan meluaskan rezeki kita seluas-luasnya dan akan memanjangkan usia kita. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7, di antaranya adalah zikrullahi azza wa jalla, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah duduk bersama Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ayajizu ahadukum an yaksiba kulli yaumin alfa hasan. Lemahkah kalian untuk mendapatkan dalam setiap hari itu 1000 kebaikan? Lemahkah kalian untuk mendapatkan dalam satu hari itu 1000 kebaikan? Berarti logikanya, ikhwan, kalau 1000 kebaikan berarti harus 1000 amalan. Macam mana caranya itu? Sementara dari pagi ke pagi itu kan tidak lama waktunya. Untuk mencari 1000 kebaikan kan sulit itu. Jangankan 1000 kebaikan, 1-2 kebaikan saja ngoyo kita mendapatkan. Rasul mengatakan, lemahkah kalian dalam sehari itu kalau bisa mendapatkan 1000 kebaikan? Fasa'alahu sa'il, tiba-tiba seorang bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasan? Rasul, macam mana caranya kita mendapatkan dalam satu hari ini 1000 kebaikan? Maka Nabi SAW mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfa hasanatin au yuhittu anhu alfa khati'atin. Bertasbihlah 100 kali. Bertasbihlah 100 kali, maka dengan bertasbih 100 kali sudah dicatat dengan 1000 kebaikan dan Allah hapus 1000 kesalahan. Hanya membaca subhanallah, tasbih 100 kali saja itu sudah mendapatkan 1000 kebaikan dan 1000 kesalahan kita dihapus oleh Allah. Jadi seolah-olah dengan kita membaca tasbih 100 kali itu usia kita panjang. Karena mendapatkan 1000 kebaikan itu dalam satu hari kan. Dan itu salah satu yang bisa menyingkat memanjangkan usia, dengan menyingkat usia dengan cara memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8, kalau antum memang sanggup umrah, berangkat umrah. Karena umrah itu bisa menghilangkan kefakiran. Karena ada orang berpikir ini umrah mahal. Ada yang 29 juta, ada yang 30 juta dan begitu seterusnya. Kalau orang bicara tentang paradigma sekuler, mengeluarkan uang sebanyak itu, kalau dalam otak sekuler, berarti menghilangkan uang sebanyak itu. Bahasanya kalau saya punya dompet isinya 1 juta, kemudian dikeluarkan 1 juta, hilanglah 1 juta itu dalam dompet. Tetapi kalau paradigma Al-Quran tidak demikian. Atau paradigma hadis Nabi SAW tidak demikian. Justru terkadang kita mengeluarkan harta itu, terkadang harta akan balik, bahkan terkadang berlipat. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub, kama yanfil qir khabasal hadid wal fiddata wal dhahaba, wa laysa lil hajjatil mabruri thawab illa al jannah, kata Rasul. Ikutilah haji kalian dengan umrah. Artinya kita dianjurkan berumrah.
Karena mengikuti haji dengan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Seperti menghilangkan karat-karat pada besi, pada emas, pada perak. Dan tidak ada pahala yang layak bagi orang yang haji mabrur kecuali surga. Lihat bagaimana umrah itu bisa menghilangkan kefakiran. Kalau kita bisa umrah di bulan Ramadan berangkat, terutama di 10 akhir Ramadan, apalagi Rasul mengatakan pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Kemudian yang nomor 9, perbanyak istighfar di malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Nuh kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh mengatakan kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian karena Dia Zat yang Maha Pengampun. Dengan banyak istighfar kata Allah, Allah akan hujani kalian. Allah akan luaskan harta dan keturunan kalian, dan Allah akan lebatkan hutan dan kebun-kebun kalian, dan Allah akan aliri semua sungai-sungai kalian. Lihat bagaimana istighfar ini membuka rizki selebar-lebarnya. Maka perbanyaklah istighfar di 10 akhir Ramadan. Kemudian yang nomor 10, berinfak. Nabi SAW apabila datang Jibril di 10 malam terakhir Ramadan, maka dikisahkan Rasul itu karrihil mursal, seperti angin yang menghembus. Karena dia menjadi ajwadun nas, menjadi manusia yang paling dermawan di 10 akhir Ramadan. Dan itu berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Jadi Rasul itu sudah dermawan hidupnya, tapi lebih dermawan lagi ketika masuk Ramadan, lebih-lebih ketika Jibril turun di 10 akhir Ramadan, maka Rasul seperti angin yang menghembus kedermawanannya. Artinya ini anjuran untuk banyak infak di 10 akhir Ramadan. Kemudian juga yang nomor 11, perbanyak tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Gantungkan hati kita kepada Allah, jangan menggantungkan hati kepada selain Allah. Kemudian yang terakhir, jauhi maksiat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Jawabul Kahfi, wa min uqubatiha annaha tamhu barakatal umri wa barakatal rizki wa barakatal ilmi wa barakatal amali wa barakatat ta'ati wa bil jumlati annaha tamhaqu barakatad dini wa dunya. Dan termasuk akibat kemaksiatan, kata Imam Ibnul Qayyim, bisa menghilangkan barokah umur, bisa menghilangkan barokah rizki, bisa menghilangkan barokah ilmu, bisa menghilangkan barokah amal, bisa menghilangkan barokah taat. Secara global, kata Imam Ibnul Qayyim, maksiat itu bisa menghilangkan barokah agama dan barokah dunia. Maka jangan sampai kemudian di 10 malam terakhir Ramadan kita bermaksiat pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka justru ini tidak akan merubah hidup kita, bahkan mempersempit hidup kita setahun yang akan datang. Inilah yang disebutkan para ulama, kalau ingin lebih berkah malam Lailatul Qadar, maka amalkanlah 12 perkara ini, insya Allah bisa merubah kehidupan kita setahun yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.